Berikutnya, pemirsa, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus pembunuhan berencana disertai mutilasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Motif pelaku menghabisi nyawa korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online ialah karena sakit hati. 2 orang berinisial MAP dan FM telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara pelaku lain berinisial ER masih masuk dalam daftar pencarian orang. Modus pelaku menghabisi nyawa korban SR yang merupakan driver ojol adalah dengan terlebih dahulu mengajak korban mengkonsumsi narkoba. Dan ketika tertidur, para pelaku ini menghabisi nyawa korban hingga memutilasi. Lokasi berlangsungnya perbuatan sadis ini diketahui dilakukan di sebuah tempat penitipan kendaraan roda 2 di kawasan Gedung Juang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Para pelaku dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal kurungan seumur hidup. Udah bang kalian? Udah ada bang. Pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai kasus ini dari Ibtu Gede Bagus Kanit selaku Kanit Jatanras Polres Metro Bekasi. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam. Baik, Pak Bagus, 2 pelaku ini mengatakan motifnya membunuh karena sakit hati. Karena sakit hati seperti apa, Pak? Ya, dapat kami jelaskan Pak, untuk terkait motif yang dilakukan oleh pelaku. Ini lebih nanti akan kita dalami terlebih dahulu. Karena pengakuan awal dari tersangka karena sakit hati. Seperti itu, Mbak. Baik, kedua-duanya yang sakit hati atau hanya salah satu saja yang sakit hati kepada korban? Berdasarkan keterangan sementara dari tersangka, dapat saya jelaskan bahwa yang sakit hati dua-duanya, Mbak. Seberapa dekat, seberapa mengenal kedua pelaku ini dengan korban, Pak? Sudah terjalin berapa lama hubungan pertemanan mereka? Hubungan pertemanan mereka dapat saya jelaskan, Mbak, antara korban dengan pelaku ini sudah seperti saudara sendiri. Bahkan sampai si korban ini pernah tidur di rumah tersangka atas nama SM. Baik, menginap di rumah dari tersangka ini dalam rangka apa, Pak? Apakah memang tinggal sementara di situ, artinya menumpang tinggal di situ, atau hanya bermain-main saja, Pak? Untuk sementara, hasil keterangan dari tersangka yang kita dapat, bahwa si korban ini memang 2 minggu sebelumnya, dia tinggal di SM untuk biar dia bisa mandiri seperti itu, Mbak. Pak Bagus, ini yang kami dapatkan informasinya, penyebab sakit hati dari pelaku ini karena ada hubungannya dengan hinaan dan juga kasus asusila. Artinya korban ini melakukan tindakan asusila kepada istri atau pasangan dari pelaku. Apakah hal itu betul, Pak? Dan jika memang iya, terjadinya sebenarnya kapan, Pak? Dapat kami jelaskan, Mbak, kalau untuk motif seperti itu nanti kami dalami lagi, Mbak. Karena kan yang bersangkutan sudah tidak ada. Ini hanya keterangan dari satu pihak seperti itu, Mbak. Tapi untuk motif lebih dalamnya nanti kami dalami tahap penyidikan. Baik, kemudian ada 1 orang, Pak, yang juga masih menjadi ataupun masih dalam daftar pengejaran orang dari pihak kepolisian, Pak. Siap. Untuk DPO atas nama ER tadi malam dapat kami jelaskan, kami gabungan dari Satreskrim Polres Metro Bekasi beserta dengan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya telah mengamankan DPO atas nama ER tadi malam, Mbak. Tepatnya di Tambun, Mbak, Kabupaten Bekasi. Ya. Bagaimana bisa mengidentifikasi lokasi dari pelaku ini, Pak? Kita dapat keterangan dari warga bahwa pelaku ini pulang karena warga kami kooperatif semuanya untuk sama-sama membangun, sama-sama mengungkap terkait pelaku mutilasi tersebut. Pelaku yang ketiga yang baru tertangkap semalam ini apakah juga mengenal korban, Pak? Apakah juga mengenal dekat seperti pelaku-pelaku lainnya? Dan apakah juga punya motif sakit hati yang sama, Pak? Dapat kami jelaskan untuk ER tidak ada karena dia hanya ikut serta saja. Siapa yang mengajak ER ini, Pak? Tersangka MAP dan SM, Mbak. Baik, kenapa kemudian ER mau untuk ikut melakukan pembunuhan? Apakah ada iming-iming bayaran dan sebagainya? Kalau untuk iming-iming bayaran sementara belum ada, nanti kita dalami lagi. Ini masih dalam proses pemeriksaan. Baik, ER ini statusnya punya hubungan apa, Pak, dengan 2 pelaku lain? Hanya sekedar kenal, teman, atau mungkin ada hubungan saudara? Hanya pertemanan saja, Mbak.
Baik, peran dari ER dalam kasus ini apa, Pak? Untuk peran ER, dia ikut serta juga, Mbak, dalam artian pada saat memutasi dia memegangin. Baik, Pak. Kemudian, Pak, yang kami dapatkan informasi juga ini bahwa ada perlawanan dari pelaku yang tertangkap semalam, Pak. Ya, gimana, Mbak? Apakah ada perlawanan dari pelaku yang tertangkap semalam, Pak? Oh, tidak ada, Mbak. Tidak ada perlawanan, Mbak. Baik, Pak. Kemudian juga kami ingin sekali mendengarkan kronologi informasi yang kami dapatkan di awal adalah para pelaku ini kemudian menggoda ataupun juga mengajak korban ini dengan cara untuk menawari narkoba, Pak. Apakah memang mereka biasa untuk mengkonsumsi narkoba bersama-sama, Pak, sebelumnya? Kalau keterangan dari sementara dari tersangka memang iya sih seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Kemudian apakah juga nanti akan diusut mengenai kepemilikan narkoba ini, Pak, dalam kasus ini selain pembunuhan ini? Nanti akan kami dalami lagi. Baik, Pak. Untuk ancaman hukumannya juga, Pak, untuk ketiga pelaku ini, Pak? Untuk ancaman hukuman, karena kita mengenakan pasal 340 dan atau 338, ancamannya 20 tahun maksimal seumur hidup, Mbak. Baik, apakah terbuka kemungkinan adanya pelaku lain, Pak, selain 3 orang ini? Untuk sementara bisa kami pastikan baru 3 orang dulu, Mbak. Karena kita belum tahu lagi hasil keterangan dari ER apakah bisa mengembang atau tidak. Baik, sebenarnya sudah berapa lama sih, Pak, mereka bertiga ini melakukan perencanaan, melakukan pembunuhan, Pak? Sebenarnya kalau dapat kami jelaskan, untuk perencanaan ini pada saat itu juga, hanya pada saat mereka kumpul, Mbak. Tapi karena ada dendam yang lama, akhirnya itulah terjadilah hal seperti itu. Jadi sebenarnya spontan ini semua, Pak? Spontan. Baik, ada dendam lama kemudian dibicarakan saat mereka bertiga ini sedang berkumpul. Dendam lamanya ini terjadi pada saat apa ya, Pak? Artinya kasus-kasus yang sudah berapa lama terjadi pada saat itu sehingga masih menimbulkan dendam di antara para pelaku ini? Kalau dapat kami pastikan buat Mbak, terkait dendam itu masing-masing tersangka kan beda-beda dendam mereka. Terkait NAP itu sudah 1 tahun yang lalu, kemudian yang SM itu baru sebulanan yang lalu. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Bagus, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami mengenai kasus ini. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Malam. Terima kasih, Mbak.